Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulil Azmi dengan NIM 207210068 dari Prodi Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, di sini saya akan membuat video micro teaching dengan materi sistem pencernaan dengan dosen pengampu Ibu Devi Novalian MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak semuanya? Baik, Bapak. Alhamdulillah baik. Oke, sebelum mulai pelajaran, ke kelas mungkin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih, kita kelas. Oke, baik. Sebelum pelajaran, Bapak absen dulu ya. Siapa yang nggak hadir? Ulil Azmi, Pak. Kenapa yang nggak hadir? Micret. Oke. Oke, kalian harus jaga kesehatan ya, karena sekarang ini lagi mungkin sakit. Iya, Pak. Oke, kita langsung mulai pelajaran kita pada hari ini ya. Sebelumnya, udah baca buku sebelum masuk pelajaran? Betul, Bapak. Sudah. Sudah, Pak. Belum. Sebelumnya, ada yang tahu pelajaran hari ini? Sistem pencernaan. Oke, ya, pertanyaan ya. Ada yang tahu nggak sistem pencernaan itu apa? Nah, yang pertama kita itu butuh makan. Karena kita butuh energi. Kalau kalian tahu bagaimana sih proses pencernaan pada tubuh kita itu? Mulai dari mulut, yang dimana dari mulut itu proses kimiawi langsung ke usus, keluar dari Oke, kita itu butuh makan karena membutuhkan energi. Nah, kalau kita nggak makan tuh kita kan sistem pencernaan itu nggak bekerja. Jadi di situ penyakit seperti sakit emah, asam lambung dan lain-lain. Maka itu kita butuh makan setiap harinya. Baiklah, tujuan materi kita pada hari ini yang pertama untuk mengetahui apa itu sistem pencernaan, yang kedua untuk mengetahui organ-organ apa yang ada sistem pencernaan. Jadi itulah yang kita pelajari pada hari ini. Kita akan memasuki materi pada hari ini yaitu materi sistem pencernaan. Apa buka dulu PPT-nya? Nah, oke, baik. Hari ini kita belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi yang mendalam, ada yang tahu nggak sistem pencernaan manusia ini tadi apa? Yaitu proses, maksudnya pencernaan makanan pada manusia. Oke, kita masuki materinya. Pembahasan kita pada hari ini itu ada 3 mengenai sistem pencernaan, alat sistem pencernaan, dan enzim-enzim sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan ini adalah sekelompok organ yang memecah makanan untuk menyerap nutrisi, dan nutrisi dalam makanan ini digunakan oleh tubuh sebagai bahan bakar untuk menjaga semua sistem tubuh bekerja. Bagian makanan sisa yang dapat diuraikan, dicerna atau diserap diekspresikan sebagai buah air besar atau fases. Jadi sistem pencernaan itu adalah proses pencernaan makanan dari partikel besar dan partikel kecil yang dilakukan oleh tubuh kita. Nah, jadi sampai sini tahu kan sistem pencernaan itu adalah proses pemecahan makanan untuk menyerap nutrisi. Nah, di sini sistem pencernaan itu ada 2, mekanismenya itu ada 2. Ada proses mekanis, ada proses kimiawi. Proses mekanis ini yaitu proses penggunyahan oleh gigi dan dibantu oleh lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Dengan proses kimiawi ini yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi bermolekul yang lebih kecil. Nah, jadi proses mekanisme ini terjadi di gigi, sedangkan kimiawi terjadi di lambung. Ingat ya. Nah, berikutnya ada organ-organ sistem pencernaan. Pada sistem pencernaan ini ada 6, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung,
usus halus dan usus besar, dan anus. Harus ingat 6 organ sistem pencernaan ini. Nanti di akhir akan ada kuis. Selanjutnya, mulut. Mulut ini adalah tempat di mana makanan dimasukkan ke dalam sistem pencernaan. Fungsi utama mulut ini adalah mengunyah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan mudah dicerna oleh lambung dan usus. Nah, campuran yang air liur ini di dalam mulut, makanan dicampur dengan air liur mengandung enzim-enzim yang membantu memulai proses pencernaan karbohidrat. Nah, di mulut ini ada 2 enzim yang bekerja, ada enzim amilase dan enzim lisozim. Nah, jadi mulut ini adalah tempat pertama dalam sistem pencernaan manusia. Jadi ini adalah organ pertama dalam sistem pencernaan. Yang berikutnya itu ada kerongkongan. Kerongkongan ini adalah setelah makanan dikunyah di dalam mulut, bolus makanan akan dipindahkan ke kerongkongan oleh gerakan-gerakan otot. Kerongkongan disebut gerakan peristaltik. Gerakan ini membantu mendorong makanan menuju lambung. Nah, yang kedua itu kerongkongan memiliki lapisan mukosa yang melindungi jaringan dari kerusakan akibat kontak dengan makanan atau cairan asam dari lambung. Jadi kerongkongan ini adalah organ kedua dalam sistem pencernaan. Yang berikutnya itu ada lambung. Lambung ini merupakan bagian penting dari sistem pencernaan manusia dengan fungsi-fungsi kunci yang berkontribusi pada sistem pencernaan. Di sini ada fungsinya ada 2. Yang pertama pencampuran makanan dan pencernaan protein, di mana fungsi utama lambung adalah pencampuran makanan dengan asam lambung dan enzim pencernaan untuk membentuk bubur makanan. Proses pencampuran ini memulai pemecahan makanan menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna. Yang kedua, pencernaan protein dan pembunuhan bakteri. Lingkungan asam lambung yang rendah pH asam membantu membunuh bakteri dari mikroorganisme yang masuk ke bersama makanan, menjaga kesehatan saluran pencernaan. Di sini ada 2 enzim yang bekerja, ada enzim pepsinogen dan HCl atau asam klorida. Jadi lambung ini berfungsi membunuh bakteri. Jadi makanan yang kita masuk dalam tubuh kita itu dibunuh bakterinya dalam lambung karena mengandung enzim atau pH asam yang tinggi sehingga bisa membunuh bakteri yang masuk bersama makanan dalam tubuh. Berikutnya itu ada usus halus, di mana usus halus ini adalah pencernaan penyerapan. Usus halus adalah tempat utama di mana pencernaan makanan selesai dan penyerapan nutrisi ke dalam darah dan limfatik dimulai. Proses pencernaan berlanjut di usus halus dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Di sini ada banyak enzim dalam usus halus ini. Ada enzim peptidase, enzim sucrase, lactase, dan maltase. Nah, di mana enzim ini berfungsi sebagai memecah protein menjadi asam amino yang merupakan unit dasar dari protein. Dan enzim ini juga membantu memecah disakarida, gula kompleks menjadi monoskarida, gula sederhana seperti glukosa, fruktosa, dan laktosa. Jadi di usus halus ini adalah proses penyerapan makanan itu menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan yang berikutnya ada usus besar. Usus besar ini adalah proses penyerapan air dan elektrolit. Salah satu fungsi utama dari usus besar ini adalah menyerap kembali air dan elektrolit dari sisa makanan yang telah dicerna. Yang kedua, pengentalan tinja, di mana usus besar ini mengubah sisa-sisa makanan yang cairan menjadi tinja yang lebih padat. Dan terakhir, membuang sisa makanan. Usus besar merupakan tempat akhir bagi sisa makanan yang tidak diserap oleh tubuh. Fungsi utama adalah untuk mengumpulkan, menyimpan, dan kemudian mengeluarkan tinja dari tubuh melalui alus dalam proses fermentasi. Jadi usus besar ini adalah proses pengumpulan pertama dari kotoran yang telah kita makan. Jadi makanan yang kita makan itu mengumpulnya di usus besar sebelum dikeluarkan melalui anus. Dan yang terakhir itu ada rektum atau anus. Rektum ini adalah organ terakhir dalam sistem pencernaan. Yang pertama mengeluarkan tinja dan mengontrol sphincter. Sphincter ini ada yang tahu? Itu yang mengontrol kalau kita mau BAB itu bisa ditahan, sphincter inilah yang mengontrolnya. Jadi anus ini adalah pintu keluar bagi sisa makanan yang tidak dicerna dan tidak diperlukan oleh tubuh. Proses ini disebut defekasi. Nah, sphincter ini dilengkapi dengan sphincter anal yang mengontrol keluarnya tinja. Sphincter ini
seperti ini membantu menjaga kontrol kepada proses pengeluaran ginjal. Sampai sini ada yang mau ditanya tentang sistem pencernaan? Berarti yang untuk pengontrolan, misalnya kita ini udah masih di sekolah terus kita terdesak mau BAB, berarti yang untuk pengontrolan itu disebut dengan pengontrolan speaking test. Iya benar. Jadi yang mengontrol kalau kita mau BAB, kan kita BAB sekarang BAB nih. Nah bisa ditahan tuh, misalnya kita mau BAB sekarang masuk keluarga kan? Enggak. Bisa ditahan, intinya yang mengontrolnya adalah stimper yang mengontrol keluarnya kita makanan tadi. Begitu. Oke, cukup untuk kita pada hari ini. Sampai habis ada yang menanyakan sebelum Bapak bagi kelompok? Bapak. Oke, sebelumnya Bapak ada bagi kelompok semuanya. Tolong diisi ya. Jadi ini juga diisi. Bapak beri waktu 5 menit untuk kalian mengisi lembar tulis tersebut. Karena mencontek ya, kerjakan. Ditunggu ya Pak, Bapak kita lihat dulu. Ada yang selesai? Belum? Belum satu lagi Pak. Oke. Oke, waktunya habis ya. Dikumpul lembar jawabannya. Bapak. Oke, baik. Bapak periksa ya nanti. Tidak ada tulis Pak. Ya, ini yang nilai kuis pertama kalian. Dan sebelumnya, tadi kan kalian sudah menjawab itu bagian-bagian sama sistem pencernaan. Bapak ada media pelajaran tentang sistem pencernaan. Kalian akan mengisi media ini dengan menempelkan bagian mana tentang uji gambar sistem pencernaan ini. Satu orang mengisi 2 organ. Pertama Ike, maju. Dua ya Pak. Ya, 2. Isi 2. Bapak. Oke, baik. Berikutnya, Mira. Lanjut.
Oke, terakhir Dana, silakan isi. Oke, berarti semua ya. Coba dilihat dari semua yang kalian sini ada yang salah? Dari teman-temannya? Benar, Pak. Oke, benar ya. Jadi kalian paham ya. Nah, jadi sistem pencernaan itu ada 6 organ. Yang pertama mulut, ada kerongkongan, usus halus, lambung, usus halus, besar, dan anus. Jadi sistem pencernaan ini semuanya ada pada tubuh manusia. Yang pertama mulut, langsung masuk ke kerongkongan, langsung ke lambung. Nanti lambung ini diproses oleh enzim-enzim di sana, dan masuk ke usus halus, usus besar, dan anus. Karena kalian benar semua menjawab, Bapak akan berikan hadiah untuk kalian semuanya. Apa itu, Pak? Pas snack. Makasih, Bapak. Makasih, Pak. Nanti dimakan ya, dimakan nanti waktunya istirahat. Oke, mau sekarang, Pak. Nanti istirahat di sebelumnya kita akan ada sebuah supaya kalian lebih ingat pada materi ini. Bapak kita akan ada ice breaking untuk semuanya. Semuanya tolong berdiri semuanya. Kita akan senang-senang pada materi ini. Semuanya tepuk tangan, tangan kaki semua depannya ya. Tuh. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut tidak halus. Pada manusia dari mulut tidak halus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Ada toksin, ada lenin, ada juga asam folik. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Terjadi pencernaan secara kimiawi. Termasuk usus halus. Terjadi penyerapan sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus tidak sisakan ampas. Ampas lalu dibuang, dikeluarkan lewat anus. Sampai sini udah paham semua ya tentang materi sistem pencernaan? Sudah, Bapak. Oke, baik. Sampai sini. Sebelumnya ada yang lanjut tentang materi kita pada hari ini tentang coba tanyanya ini apa? Lidah. Ayo. Mulut. Benar. Ini Anus. benar. Ini ya. Kerongkongan. Nah, kalian ini Usus halus. Halo. Oke, nah sini kalian kalau udah paham ya dengan materi kita pada hari ini. Sebelum menutup pada hari ini, karena waktu udah mencukupi, tapi bisa menyimpulkan materi pada hari ini. Ayah tidak bisa menyimpulkan? Saya Pak. Oke, Rika, baik. Jadi materi sekarang ini kita belajar mengenai sistem pencernaan manusia dan organ-organ yang ada di dalam sistem pencernaan manusia itu ada mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Oke, benar sekali, Rika. Dan lagi bisa menambahkan jawaban dari Rika?
Oke, jadi benar ya. Jadi sistem mencerna itu adalah organ yang memecah makanan jadi partikel besar jadi partikel lebih kecil. Organ itu ada 6, ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, halus, besar, dan anus. Jadi anak-anak Bapak harus bisa menghafal organ sistem mencerna ini serta enzim-enzim yang ada di dalamnya. Karena minggu depan kita akan ada ulangan harian untuk materi ini. Sebelumnya juga Bapak akan yang tugas itu membuat mapping tentang sistem mencerna ini. Oke, di sini paham? Paham, Pak. Mantap, sudah paham. Mungkin dari kita pada hari ini, Bapak tutup materi pada hari ini. Bapak buka kelas, pimpin doa. Lalu kita akan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Funky Remix.